Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui Sate Penyu saat teduh bersama penyuluh. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami, yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami bersyukur bila mana kami boleh ada menikmati hidup sampai pada hari ini, itu adalah semata-mata oleh kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Bukakanlah kiranya hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan bagi kami melalui firman-Mu dan terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perasaan tenang dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kunci mengalami ketenangan hidup. Banyak orang berpikir dengan memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah, rumah yang mewah, dan memiliki segala-galanya, baru hidupnya akan tenang. Tetapi fakta membuktikan ada banyak orang yang memiliki uang yang banyak, memiliki harta yang melimpah, memiliki rumah yang mewah, bahkan ada satpam yang menjaga rumahnya 24 jam, tapi ternyata hidupnya pun juga tidak tenang. Ternyata harta dunia ini tidak bisa menjamin bahwa seseorang bisa mengalami yang namanya ketenangan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Hal ini juga yang pernah dialami oleh seorang raja yang tentunya memiliki segala-galanya karena dia adalah seorang raja, memiliki harta yang banyak dan memiliki popularitas. Tetapi jalan hidup yang dia jalani tidak selamanya mulus. Ada banyak persoalan yang dia alami, dimulai dari memimpin bangsa Israel. Begitu juga dengan persoalan dalam keluarganya, di mana kita melihat anak-anaknya ada yang memberontak terhadap dia, belum lagi dia dikejar-kejar oleh musuh. Dengan mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya, dan kita akan melihat bagaimana seorang Raja Daud mengatasi rasa ketidaktenangan yang dia alami di dalam hidupnya, yaitu dia memberikan kepada kita jawaban melalui Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ini memberikan kepada kita suatu tempat yang paling aman, yang bisa memberikan kepada kita ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung kepada kondisi atau situasi. Ketenangan yang tidak bergantung kepada harta dunia ini. Tetapi ketenangan yang sejati, yaitu hanya dekat Allah saja. Hidup yang melekat hanya kepada Allah. Ada beberapa kali Raja Daud mengulang kata hanya dekat Allah, hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Beberapa kali dia mengulang kata ini menunjukkan, dia mempertegaskan bahwa tidak ada tempat yang lain yang bisa memberikan ketenangan selain daripada Allah sendiri. Mengapa? Hanya dekat Allah ada ketenangan. Sebab Allah dengan cara yang ajaib mampu memberikan ketenangan dalam hati kita. Hati adalah sumber kehidupan. Jikalau hati kita tenang, maka kita mampu untuk melakukan banyak hal yang baik yang bermanfaat bagi orang lain. Raja Daud juga menggambarkan Allah itu adalah gunung batuku, keselamatanku. Pada zaman peperangan kuno, sangat memungkinkan orang yang berada di atas gunung atau di atas bukit untuk memenangkan peperangan. Karena dari atas gunung dia bisa melihat, mengintai musuh-musuh yang ada di lembah. Dari atas gunung dia bisa mengatur strategi sehingga dengan mudah mengalahkan musuh yang ada di bawah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tatkala engkau mengalami masalah atau persoalan, jangan lari ke lembah, karena di lembah engkau akan mengalami kekalahan. Tetapi larilah ke atas gunung, yaitu kepada Allah yang adalah gunung batu kita, maka dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Tidak hanya memberikan kepada kita kemenangan, tetapi dia juga memberikan kepada kita ketenangan dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Tenangkah hidupmu hari ini? Jikalau engkau ingin mengalami ketenangan hidup, kuncinya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup melekat kepada Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan hanya mengalami ketenangan, tetapi juga kemenangan ada di dalam tangannya. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan, maka dia akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati segala persoalan demi persoalan yang ada, sehingga dia tidak mengalami kekalahan, tetapi dia mengalami kemenangan. Kenapa? Karena sumbernya adalah dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, supaya kita senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani hari-hari ini, kita hidup mengalami kemenangan dan ketenangan dalam hidup kita. Dan kemenangan dan ketenangan itu hanya didapat di dalam Tuhan, adalah sumbernya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, sehingga hidup kita selalu melekat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang secara singkat kami boleh renungkan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang adalah Allah di atas segala-galanya. Allah yang mampu memberikan kepada kami ketenangan dan kemenangan dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa mempercayakan hidup kami dan mempersembahkan hidup kami hanya kepada Engkau Sang Empunya hidup ini ya Tuhan, sehingga sisa hidup yang kami jalani ini kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dan bangunkan kami pada hari esok dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam dan selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.